kesuksesan kita membombardir binatang-binatang dan umat Mokondo itu udah teruji dan terbukti. Dan itu semua karena kerjasama tim ya. Mungkin kalau saya sendiri aja nggak bisa, tapi karena memang teman-teman semua ini kerjanya kerja tim ya. Makanya kesuksesan kita tuh mencapai kalau dihitung tuh udah 90% ya. Dan kita memang tidak perlu dilihat dari yang namanya jumlah viewers atau yang namanya teman-teman lihat tuh kalau viewers memang algoritma TikTok. Nah, kalau kita lihat dari YouTube-nya, kemudian dari banyak orang yang kembali, itu sudah mencapai 90% dan itu memang kesuksesan yang murni semua karena dukungan doa ya, kemudian juga dukungan teman-teman semua ya, moderator dan teman-teman semua yang ada di sini juga ya. Kalau terkait dengan binatang ya kita sedang berproses ya. Bahwa nanti mereka dipanggil untuk yang namanya nanti Bu Putrinya dipanggil untuk gelar perkara LP dulu. Nanti setelah ada LP baru langsung gelar perkara untuk penetapan tersangka. Baru dipanggil sebagai tersangka. Panggilan ketiga tuh kemungkinan akan dipanggil sebagai tersangka. Kalau nggak mau datang ya jemput paksa. Itu otomatis sih. Ya ngapain dia panggil terus juga gitu kan. Kalau hanya manggil terus ya nggak usah lah. Kita juga kalau dari yang namanya klien saya juga kalau hanya mau dipanggil terus, panggil nggak ada ujung pohonnya ya nggak usah lah dipanggil. Pasti panggilannya untuk menghadap untuk menjadi penetapan tersangka gitu. Nah untuk Edis ini ya kenapa saya rasa udah nggak terlalu fokus ke Edis karena apalagi yang mau dilawan ya. Ya teman-teman semua juga tahu lah ya kalau kupikir Edis ini memang benar bahwa dia itu dipersekusi oleh Islam ya kan. Kemudian kupikir Edis ini memang direktur lah. Apa iya dia orang sekolah lah. Ternyata semuanya dusta aja gitu kan. Ya kalau lawan sekelas Edis yang hanya, dan saya selama ini menunggu ya, kira-kira ada pendeta yang bergelar mungkin cukup lah ya, untuk yang namanya menyetujui pernyataan Edis, ya. Jadi kalau ada pendeta yang setuju dengan perkataan Edis, saya ingin tahu tuh, saya ingin debat gitu. Kira-kira siapa sih pendeta yang mendukung Edis gitu, apalagi dari gereja saya, organisasi Gereja Betel Indonesia tuh ternyata nggak ada. Jadi ya saya anggap ya berarti Edis ini udah sampah lah. Jadi kalau teman-teman sarankan di sini juga dia juga ngapain kalau kita ngomongin terus juga dia nggak ada yang udah nggak ini lagi. Maksudnya udah nggak hitungan kita lagi di situ ya. Ya shalom juga buat Amanda dan Ovid ya. Sedangkan Ovid ini juga baru belajar tentang mesianik sih ya. Ya, Anda lihat sendiri kalau kualitas seperti Ovid percaya kepada mesianik, yang ngikutin apa yang dikatakan Edis, Bapak lebih tinggi daripada yang namanya anak, kemudian mereka hanya masih pakai tradisi-tradisi Yahudi. Ya apa gunanya? Pendeta Mel Atok yang dukung Edis bukan. Pendeta Mel Atok tidak pernah menyatakan dukungan kepada pengajaran Edis. Kalau sebagai teman, ya. Kemarin dia coba untuk mencari tahu tentang rumah apologet dan dia hanya sekedar mencari tahu tentang rumah apologet dan ada diskusi di belakang tentang ajaran Tritunggal dan dia sendiri tahu ya saya udah katakan berulang kali bahwa Mel Atok itu tahu Edis itu pengetahuan tentang Alkitab itu kurang banget ya saya sudah bertemu setahun yang lalu ya itu sebelum adanya hal-hal seperti ini pendeta Mel Atok pun juga udah kasih tahu bahwa apa yang pendidikan Edis itu tentang Alkitab ya dia nggak ngerti lah. Kalau tentang Islam, waktu itu Edis ngomong tentang penyaliban, ya. Penyaliban itu rencana Allah atau rencana iblis. Dan itu pendeta Mel Atok juga teman-teman cari penyaliban itu jelas kalau pendeta Mel Atok ya rencana Allah. Artinya di situ dia sudah tahu bahwa apa yang dikatakan Edis ini tidak seperti Alkitab lah. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang, makanya kemarin saya bilang kepada teman-teman yang menyerang pribadi Pamel, ya,
Saya kira itu bukan suatu hal yang tepat karena salah ya. Itu salah, Anda salah salah nembak ya. Jadi kalau saya udah langsung tahu apa yang disampaikan Pamel, saya cari ternyata dia menjelaskan penyaliban itu rencana Allah ya. Jadi dari situ aja udah selesai ya, apalagi yang lain. Itu kan awal mula tuh dari penyaliban. Ya, kita juga masih mengerti lah awal mula penyaliban itu. Saya masih diskusi dengan Pamel dan Pamel itu juga bilang ya kalau Edis untuk Alkitabiah ya memang berat. Jadi dia juga sempat saat itu mengatakan, astaga itu hanya kurcaci baru kemarin sore, masa mau lawan dengan dokter-dokter lah, astaga. Ya, jadi kalau orang Kupang kan biasanya ngomongnya kayak gitu. Ya astaga kok itu anak tidak sekolah. Ah masa? Iya. Ya kalau nggak sekolah gimana ya mau mencari kebenaran itu ya akibat kebanyakan belajar koran ya. Makanya saya juga udah final lah ya saya kira kalau untuk Edis itu dan apa data-data yang saya sampaikan terkait dengan Edis ini, teman-teman bisa cross check sendiri. Bahkan Api-Api Mokondo kemarin aja pergi ke sana untuk membuktikan perkataan saya itu benar atau enggak gitu ya. Jadi udah apa ya namanya? Udah apa ya? Apalagi yang mau dibahas? Toh Edis juga tidak membantah apa-apa gitu kan. Dia hanya membuat framing ya bahwa saya itu yang seperti RK lah. Nah masa pembanding saya dengan RK sedangkan saya nggak ngapa-ngapain tapi dia mau menyamakan antara saya dengan RK itu kan suatu hal yang bodoh gitu. Terus disuruh orang tuh percaya kata-katanya gitu. Jadi saya kira udah mentok banget gitu untuk Edis yang mau bicara tentang pribadi saya ya. Perbandingan dengan dia gitu. Apa ini? Jadi ya kalau udah mentok mau ngapain lagi? Terus dikirimlah kayak kurcaci-kurcaci seperti si TJ Saragi yang edit-edit foto saya. Di videoin kayak gitu ya, saya kira aduh itu terlalu sampah ya. Jadi tidak ada gunanya kalau hanya sekedar seperti itu. Ya itu istilahnya saya bukan kelas lagi untuk ngomong ke Edis gitu kan. Kalau saya kira orang-orang yang mau mengikuti Edis ya mau gimana lagi, mereka memang bukan orang-orang berpendidikan ya. Kalau orang-orang yang berpendidikan terus masih percaya kepada Edis, itu mungkin saya masih bisa yang namanya lu jangan bodoh lah, masih bisa kasih tahu kayak gitu. Tapi ini orang-orang dari kampung yang nggak sekolah, yang rata-rata memang ya kita tahu sendiri sih ya, IQ orang Indonesia tuh dikatakan dunia tuh kedua terbawah gitu. Jadi mau gimana lagi kalau memang sasarannya ya orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab tapi ngomong soal Edis so iya so tahu gitu kan. Ya saya mau bilang apa lagi gitu. Contoh lah kayak rum-rum binatang itu kayak si Reda gitu kan. Itu pergi ke Jerman aja masih kampungan gitu. Ya kan? Contoh lah kayak Francisca gitu kan. Yang pecatan DPR. Ya Edis juga nggak sekolah ya. Apalagi kelas saya harus ngelawan. Ya apa ginilah yang kelihatan mukanya saja seperti si Mawat ya, nenek-nenek lansia itu putih ya. Ya itu udah nggak yang namanya kita lihat dari buah-buahnya Edis itu para binatangnya itu yang nggak ada ini. Nggak ada hal yang bisa kita sampaikan lagi karena memang otaknya hanya karena dapat 200.000 rupiah aja per bulan ya bendahara mereka Mama Sanggul ya mereka hanya bisa terpenuhi seperti itu. Apalagi yang kita mau lihat seperti si Skala ya yang mau beda apalagi nggak mungkin orang yang baru bergaul ya kemudian ya lihat aja mereka itu
Ya. Jadi kalau kita hanya bicarakan tentang si kepala alien dan para binatang, buah-buahnya ya sama seperti skala. Orang-orang pengecut yang kabur ke luar negeri gitu kan. Yang nggak ada, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tinggal serahin aja si Francisca sendiri dipanggil gitu. Apalagi gitu coba. Sedangkan mereka sendiri tidak setia kawan. Kalau Francisca dipanggil, mereka lepasin aja biar dia di penjara, mampus di situ nanti. Ya, mereka yang sibuk keluar-keluar, Francisca yang sibuk dipanggil oleh Polres Samarinda. Lah itu dari situ kita bisa melihat bahwa kualitas mereka kualitas rendahan lah. Minimal cobalah. Masa si Francisca aja menanggung semuanya? Kalau Francisca juga udah sehari ditanya sama penyidik, menyanyi dia. Ya minimal kalau mereka bilang gini, kemarin saya dengar kalau terkait dengan para binatang ini, mereka bilang gini, kenapa nggak lapor PG? Kenapa nggak lapor binatang Daud? Kenapa nggak lapor skala? Tunjukin muka lu. Ya kita di sini nggak berandai-andai, kita tuh orang hukum, ya itu harus yang namanya ada kepastian. Ya kalau Francisca ya udah Francisca aja, nanti baru Francisca ngasih tahu gitu. Kenapa harus PG? Kenapa harus binatang Daud? Tunggu kalian ada waktunya. Kalau memang halal seperti itu kan gampang aja. Nanti tinggal Francisca yang menentukan gitu kan. Thank you ya. CSO ya luar biasa nih CSO. Cici-cici apa koko-koko, Ce? Servis otak ini. Pak Tobias sudah berdamai dengan Reda, maka mereka klaim sudah bergabung dengan kubu mereka. Bergabung kembali, ya saya kira silahkan saja. Ya, kalau itu yang menjadi keputusan, ya, yang pastinya saya udah tahu lah ya sifat-sifat orang di dunia ini tuh seperti apa gitu. Ya kalau bukan saya yang menyatakan seperti itu siapa lagi gitu kan. Jadi kita kalau beriman, ya, kita punya prinsip. Ya, orang Kristen tuh harus punya prinsip teman-teman. Jangan hari ini lu ke A, besok lu ke B, hari ini lu ke A, besok lu ke B. Kita ngerti lah ya. Udah nggak berguna lagi kalau hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau saya sampaikan, marilah kita itu mempunyai prinsip. Ya. Jadi kalau udah ada ideologinya, contohnya gini ya. Orang yang nggak suka dengan Indonesia, dia akan nggak memiliki paham ideologi Pancasila. Dia akan memiliki, contohnya dia pergi ke Afghanistan untuk bisa kawin dengan anak bocil. Nah, orang-orang yang keluar dari Indonesia dia nggak memiliki ideologi Pancasila gitu kan. Kalau orang yang masih tinggal di Indonesia tentu ideologinya Pancasila. Kalau dia bertentangan dengan Pancasila, dia mau merubah ideologinya, maka kita orang Indonesia akan yang namanya menyatakan bahwa dia itu adalah orang teroris atau mau makar. Nah, beda juga dengan kekristenan. Tidak ada bedanya ya bagi saya. Kalau orang yang merubah ajaran rumusan Tritunggal, maka dia bukan lagi kekristenan. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa kita seiman, padahal dia sudah mengajarkan bukan yang namanya Allah yang punya prinsip ketritunggalan itu, maka bukan lagi yang namanya Kristen. Karena kekristenan itu semua dalam Alkitab, Allah kita itu pastinya ya kasih, kudus dan adil. Kalau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, sudah tidak adil lagi. Sudah tidak ada yang namanya kasih. Jadi saya kira orang-orang harus segera mengerti, memahami ya, dan harus punya prinsip lah ya dalam namanya pengajaran. Gitu. Jangan sampai hanya kebodohan-kebodohan terus. Ya. Kalau dibilang binatang ya udah stuck lah, mereka bisa apa lagi gitu kan. Logikanya kalau kita ngomong terus tentang binatang juga apa untungnya? Ya. Kalau ada orang yang bersama-sama dengan binatang ya sudah. Ya. Kita juga tahu kok seperti Amin Wijaya itu juga Wanes. Ya. Pada prinsipnya orang jahat akan bergabung dengan orang jahat dan orang baik
orang yang benar akan berkumpul dengan orang yang benar. Ya. Jadi kalau teman-teman semua melihat bahwa kenapa kalian itu jahat? Karena bergaul dengan orang jahat. Ya. Kalau teman-teman merasa bahwa pergaulan itu buruk, membuat kehidupan kita jadi buruk, ya nggak usah bergaul gitu kan. Sudah tahu gitu kan, mulut reda seperti binatang kayak gitu. Mulut lansia-lansia cabul yang suka bokep, tapi masih didukung, itu kan. Bayangkan aja anak mereka aja nggak mau mengakui mereka gitu kan. Ya. Apalagi yang namanya orang-orang dari luar. Saya heran sekali. Anaknya si Reda Marbun saja tidak mau mengakui ibunya bahwa itu ibunya. Lah orang lain masih mendukung, itu kan sakit jiwa. Masih ada orang yang mendukung kerjanya si Reda, itu kan itu orang gila gitu kan. Ya, itu poin penting yang teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau bergabung dengan hal-hal yang namanya seperti itu ya, biarkan saja gitu kan. Yang penting keberhasilan kita ya sudah sangat jelas. Kecuali yang saya sampaikan ini tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang percaya, tidak ada yang menyatakan bahwa oh saya nggak pernah percaya kamu gitu. Nah, itu baru saya nggak ada yang namanya sukses ya. Kemudian viewers Edis yang dulu 25K itu akan terus naik ke 30, 40K. Nah, itu baru saya langsung aduh kasihan. Ini sisa para binatang-binatang aja gitu kan. Selanjutnya algoritma TikTok aja yang membuat seperti itu. Jadi kalau kita yang namanya mau sampai dia mati pun juga nggak ada gunanya. Gitu. Jadi tidak perlu lagi yang namanya terlalu fokus ke Edis ya, karena ya sudah dibuktikan ternyata Edis bukan direktur, Edis hanya gembel, mokondo. Ya setelah yang namanya dia hanya pergi kawin dengan Suwarni, awal mulanya pegawai koperasi, setelah kawin dia tidak kerja lagi, dihidupi oleh Suwarni. Ya sudah ada di situ semuanya. Sudah ada yang namanya bukti, bahkan si Julius pun juga menyatakan bahwa Edis itu hanya seorang mokondo yang kawin dengan Suwarni dan dihidupi oleh Suwarni. Lah, mau bilang apa lagi direktur? Mau ngomong apa lagi? Lo bukti-buktinya saya sudah sampaikan semuanya. Edis itu dulu kawin sekali, langsung punya 6 bulan. Bukan yang namanya putus asa, tetapi kita akan mencari hal-hal besar lagi. Ya, karena ngapain kita ngomong si kurcaci ini gitu kan. Dulu kita kira bahwa dia memang direktur. Dulu kita kira memang dia seorang yang cerdas gitu, sekolah gitu. Ternyata sampah kambing gitu. Makanya gue bilang, wah ini orang dulu ya, gue pikir, wah ini orang kayaknya kuliah ini. Ini kayaknya juga bagus ini. Ngomongin, tapi kayak waktu ngomong tentang kekristenan, kok pemahamannya seperti ini? Dicari-cari tahu ternyata astaga DO 2 kali. Dicari-cari kuliah aja gagal, bagaimana pemahaman Alkitab gitu kan. Ya awal mulanya kan kalau cara bicaranya saya ini meninggalkan, dulu saya direktur gitu kan. Dulu saya punya karyawan. Secara dicek pegawai koperasi. Loh, ini loh ya. Ternyata hanya mokondo yang dipelihara Suwarni gitu kan. Itu buktinya pegawai koperasi datang tagih koperasi, kawin dengan Suwarni, dibiayain sama Suwarni kok. Masih 22 tahun kok waktu itu. Berondong-berondong gitu. Punya anak hanya karena apa? Ya karena memang menikah udah bocor duluan. Jadi kalau saya menyampaikan data ya Anda bantah data ini tidak akan bisa gitu teman-teman. Itu yang saya kecewa kalau seandainya Edis itu nggak membantah data yang ini. Bahkan ngomong yang lain gitu kan. Gue kirain Edis Budiaputra itu seorang pendeta lulusan STT ya. Makanya semuanya juga kayak gitu. Dulu kalau kita dengar apa ocehan Edis, dipikir bahwa
Oh, dia ini mungkin orang yang sekolah, cerdas gitu. Setelah dicari tahu karena dia bilang dia di direktur. Ditambah lagi dengan perkataan Sofiatul, ditambah lagi dengan perkataan Sofiatul, punya ruko, punya segala macam. Ternyata nyampah, coy. Ternyata hanya kayak si Mokondo gitu. Dipelihara sama bini. Mau apa lagi kalau dipelihara sama bini, kita mau ngomong apa lagi? Dia pernah buat buku apa? Mana bukunya? Coba kau tunjukin. Buku apa yang dibuat? Coba naik, tunjukin. Buku apa coba? Itu tipu daya aja itu ya. Buku tagihan, lunas atau tidak gitu. Ngomong punya buku lah, direktur lah. Apa lagi? Buku apa lagi? Hah? Buku apa? Buku main di sawah, tutorial main di sawah. Apa buku apa? Dia mau menghujat saya mau gimana pun, tidak ada sembandingnya ya kelas saya dengan dia. Dia mau mencoba yang namanya ngomong tentang saya lah ini itu. Tidak sebanding dengan dia. Dia kesalnya karena saya membuka semuanya dengan data dan fakta yang ada. Saya sudah membagikan semuanya. Anda mau percaya atau tidak, itu urusan Anda. Tapi kalau data-data saya, dia tidak akan bisa bantah sampai mati. Data ini tidak akan bisa dibantah sampai mati. Kawin 6 bulan dapat 1 anak ini, tidak akan bisa dibantah sampai mati. Ya, makanya saya bilang kalau teman-teman, ya dulu kan kita dengar si Edis ini, wah dibilang luar biasa karena ke distrik juga. Masa si Edis sejago itu sih? Sekolah apa sih gitu kan? Setelah dicari-cari tahu ternyata Mokondo. Ternyata kawin sama Suwarni hanya untuk yang namanya bisa hidup lebih enak dikit lah. Ya, hidup dari yang di bawah garis kemiskinan diangkat oleh Suwarni dikit tepat pada garis kemiskinan. Lah mau gimana? Jadi kalau kita bicara tentang Edis TV, kita udah bukakan semuanya. Ya. Merasa sok paling suci ternyata bikin anak hanya 6 bulan. Loh, dia ngomong saya pegang paha istri orang, nah itu fitnah. Kalau terkait dengan mabuk yang namanya merokok, iya saya tahu diri saya punya masa lalu kok, ya. Saya nggak bantah itu. Ya, saya tidak luput dari yang namanya dosa. Setelah saya cek dia, kawin bulan 12, anak bulan 6 doang. Loh, ini lu punya masa lalu nih, kalau kata Rudi Yohanes anak haram. Lah gimana? Setelah dicek, ternyata bocah SLTA. Lah mau gimana saya percaya dengan bocah SLTA gitu kan? Kau taunya omongin orang aja, muca. Saya udah pernah bilang ya buat kau yang dibawa, ya kau jangan bodoh. Saya udah bilang kalau hidup saya itu belum tentu ya saya suci, tidak. Saya tidak pernah mengatakan diri saya itu suci. Saya tahu diri. Saya terlahir tidak dari perawan Maria. Saya terlahir dengan dosa. Makanya Tuhan Yesus datang untuk kita semua orang-orang berdosa. Tetapi kalau si kepala alien yang katanya terlahir suci tapi bikin anak, ya dalam 6 bulan sudah 1 anak. Kalau kata Rudi Yohanes ini anak haram. Loh, kawin dengan perempuan, kalau dari yang penyelidikan APII, itu jelas ya. APII bilang apa? Edis itu dulu tukang tagih utang.
setelah kawin hidup dengan siapa namanya? Suwarni. Suwarni lebih tua nih, teman-teman baca sendiri. Suwarni iya dong lebih tua tuh. Nah, kalian baca aja sendiri. Edis lahir tahun 86, Suwarni tahun 81. Lebih tua 5 tahun ya gak apa-apa. Toh sama juga ya kan. Dia kan membaca sama seperti membaca Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah. Khadijah juga lebih tua. Edis juga lakukan sama. Loh, Edis juga lakukan sama kok. Kalau kata yang namanya Rudi Yohanes, aduh, ini karena 6 bulan. 6 bulan udah yang namanya punya anak 1. Ya sudah, kalian mikir sendiri. Kalau orang yang punya hanya 1 anak, dalam 6 bulan, Anda pikir sendirilah. Edis terkenal sebagai apologet go internasional. MP terkenal sebagai Mokon, Apa apologet internasional, Kenalan sama siapa apologet internasional? Coba lu tunjukin teman apologet internasional yang dukung Edis itu siapa coba? Ku tanya kau, siapa yang tadi ngomong nih? Coba mana? Ini siapa nih? Mokondo nih. Katanya terkenal sebagai, coba lu kasih David Wood kah? Siapa kah? Sam Simon kah? Coba lu ngomong siapa yang ngomong sama Edis dari internasional? Pergaulannya internasional nggak ya? Kalau hanya diaspora internasional, contohlah bergaul dengan si Reda internasional. Masa kau berpikir seperti itu? Hei, tahu nggak kalau go internasional? Lu liatin tuh, yang namanya Agnes Mo, itu go internasional. Teman-temannya Jay Z, ya, artis-artis internasional, begitu itu go internasional. Justin Bieber, gitu kan? Ini Edis, pergi ke Amerika, siapa yang kenal dia? David Wood pun tidak kenal dia. Yang ada malah Permadi Arya yang ke sana. Ya, Abu Janda yang justru gak ada itu mana di internasional. Timbul Saragi gitu. Temannya yang kayak gitu kok, Kok jadi internasional? Mau jadi apologet, mau berapologetika. Pelarian DPO kayak gitu mau jadi apologetika. Ya. Jadi kalau teman-teman ngomong minimal punya otak lah, ya. Sama seperti Putra Anggara kemarin, ya. Ngomong informasi data pribadi itu rahasia negara. Susah lah ya. Kalau saya lihat kualitas-kualitas binatang yang ada di room Reda yang percaya kepada Edis udah nggak tertolong lagi, udahlah. Jadi kita juga udah ya kalau hanya sekedar 7.000 yang mati nanti yang tidak selamat ya udahlah. Ya. Yang terpenting kita sudah menyampaikan kebenaran dan kesuksesan kita sudah mencapai 90%. Ya. Sudah banyak orang-orang yang kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi percaya kepada ajaran si Edis kepala alien. Ya, dengan pemahaman kita tidak ada yang sia-sia sampai hari ini. Semua orang berlomba-lomba untuk kembali dan belajar Alkitab yang benar. Bukan dari si kepala alien lagi, tidak ada gunanya gitu. Mereka sudah yang tidak lagi percaya, ya. Kemudian ya ada yang sekarang itu poinnya gini, cari aman. Ya, ada yang sekarang ya kalau kita lihat ya teman-teman tuh cari-cari aman. Ya, jadi kalau hal-hal seperti itu ya mau gimana lagi? Dan lagian juga dia udah tobat. Dia udah nggak berani ngomong pengajaran lagi, udah miskin gitu kan, sampai mau lapor saya. Ya.
Dia karena lawan Tuhan Yesus, yang mengatakan Yesus itu hanya hamba, udah miskin dia. Dulu minta-minta mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang mengatakan Yesus hamba, mati kau. Dibuat jadi miskin. Ya, Tuhan tuh membalikan orang tuh cepat aja, trek. Tidur. Sampai mau buat laporan. Mau buat laporan, harus minta duit, itu memang sampah. Ya, tidur sampai setidur-tidurnya si kepala alien. Sampai emosinya dia mau laporkan saya ya terkait dengan informasi data pribadi. Ya. Kuliah sampai sarjana, setelah lulus kerjanya cuma fitnah. Saya sudah bilang, kalau data ini palsu, potong titik saya. Saya, kalau memang data ini palsu, saya dibilang fitnah, ya, kau potong titik saya live potong titik. Jadi kalau saya itu data, bahkan umat-umat api Mokondo pun, itu pergi cek pakai data saya tuh. Dia lihat video saya, ternyata dia cek beneran. Si Yuli dan Julius itu sama lakuin. Ya, kalau memang hal-hal seperti itu ya mau gimana lagi teman-teman semua ya. Kita nih udah yang namanya menyampaikan kebenaran dan kita punya progres yang lebih besar lagi, dan ini juga saran dari teman-teman di sini ya, tim-tim dari Mata Pisau ya. Kemudian kita juga mungkin akan bertanya ya, kalau saya sih kira-kira buat moderator ini setuju nggak kalau kita bahas Mokondo mulai minggu depan? Ya, kalau si kepala alien kita nggak perlu terlalu fokus lagi ya. Saya kira progres yang 90% ini udah ada kesuksesan dan luar biasa. Dan kalau teman-teman yang moderator dulu nih, ada berapa moderator? Kalau saya mau bahas Kardrun tekan 1. Kalau yang kembali ke si kepala alien tekan 2. 1 atau 2. Kadrun 1, Omat Mokondo 1. 1 atau 2 ya. 1 2 1 10. Bikin 100, 100. Coba bisa nggak? 2. Masih ada yang mau 2 ya. Ternyata masih suka juga ya bahas si kepala alien ya. Ya. 1 2 berapa? 2 sampai 100 saya bahas lagi. Ya, kalau 2 sampai 100 saya bahas lagi. Sampai tuntas, udah tuntas. Apalagi kalian udah tahu bahwa dia gembel Mokondo yang dipelihara istrinya. Dia bukan orang sarjana, dia hanya sekolah, ini dia bukan direktur, ya kan? Loh, apalagi yang kalian harus tahu ya tentang si Edis itu. Dia kawin dengan yang namanya Suarni, kalau kata Rudi Yohanes anak haram. Apalagi teman-teman, masalahnya gini teman-teman. Kalau teman-teman mau, saya, untuk sandal pink, oke. Oke, baik. Kalau untuk sandal pink, saya hanya masih kekurangan 1 data aja. 1 data aja. Ya, untuk membuktikan sandal pink itu siapa. Cuma perlu 1 data yang memang harus saya pastikan bahwa sandal pink ini orang yang saya targetkan. Ya. Kalau memang ini masuk, maka saya akan bongkar. Nah, kalau terkait dengan semuanya, kemudian ya, kalau terkait dengan Edis, contohlah data ini dari tanggal lahir, ya, dari yang namanya kawin dengan Suarni, ya, bulan 12, punya anak hanya dalam waktu 6 bulan. Lah, semua ini datanya valid dan tidak akan bisa dibantah. Terus
Terus mau ngomong apa lagi teman-teman? Dia nggak bisa bantah ini masalahnya. Kalau dia bantah, saya hadirkan saksi, gitu kan? Saksi tambahan alat bukti untuk ini. Tapi dia nggak bantah ini masalahnya. Ya kalian mau ngomong apa lagi? Ya, jadi hal-hal seperti itu sudah selesai, ya. Donasi Edis belum transparan, nggak akan bisa transparan Raja Daud. Ya, itu manusia susah kayak gitu tidak akan mungkin dia bukakan. Manusia susah seperti Edis itu pendusta aja. Dia bilang nanti akan buka secara transparan. Omong kosong. Tidak akan pernah ada. Ya. Kecuali ada satu aja yang mungkin saya akan nanti kalau memang ada yang baru, ya, saya akan cari tahu tentang donasinya, itu masuk dari siapa aja, apakah itu pencucian uang atau enggak. Tetapi itu juga enggak terlalu ini sih ya teman-teman semua. Karena pengajaran Edis itu udah semua orang banyak yang udah tahu bahwa dia tuh penyesat aja gitu. Kalau semua orang kan udah pada tahu tuh, Edis tuh hanya penyesat ya. Yang ngajarin tentang poligami. Dicampur-campur semuanya ya. Jadi ya mau percaya apa lagi? Ku unfollow kau kalau kau nggak bahas Edis TV ya udah ku blokir aja kau ya. Kau jangan ini, jangan paksa-paksa saya, jangan ini. Pergi. Jangan kau ini ya. Minta pergi. Jangan ngancam, saya tuh gak suka diancam-ancam ya. Ya, kecuali udah ada yang namanya hal-hal seperti itu, nanti kita akan selang-seling lah, ya. Jadi kalau sekitar mungkin ada selingan lah, kita nanti cari-cari umat Mokondo, selingannya si kepala alien. Ya, nggak fokus lah. Memang masih membahas, tetapi masih yang namanya ya cari-cari Mokondo lah. Saya juga mulut saya udah gatal masalahnya. Ya, mulut saya udah gatal masalahnya. Ya, saya lihat si umat-umat Mokondo seperti si Loading, si Zuma itu sudah mulai berkeliaran lagi gitu kan. Jadi harus dibantai juga. Ya, masa tinggalin mereka gitu. Nih ada yang mau naik, silakan yang mau naik silakan aja ya. Mau tanya apa ya? Supaya kita uji. Nih ada Adilu. Aldi? Aldi? Ya. Kalau memang begitu caramu, bye-bye Aldi. Ya sampaikan salam buat bapak mama ya. Dadah. Pilih mana, disesatkan Mokondo atau disesatkan Edis? Kalau saya kira orang Kristen yang cerdas ya, tidak mungkin lagi dapat disesatkan oleh Edis. Sudah terlalu banyak pernyataan-pernyataan bodoh dari si Edis. Tapi kalau memang tendensiusnya hanya mengkultuskan karena bodoh, jarang baca Alkitab, ya kita juga akan lihat sama seperti yang namanya si Dehe gitu. Lah teman-teman lihat aja tuh, si Dehe tiba-tiba rame, itu yang nonton umat Mokondo semua tuh. Kemarin debat-debat dengan Dehe, loh viewersnya 1K loh. Coba ada lihat Dehe tuh, umat Mokondo semuanya. Kemungkinan Edis pun sekarang yang seperti itu tuh mungkin orang Indo tuh ya hanya sekitar 1000, orang Kristen tuh hanya 1000. Selanjutnya umat Mokondo semua tuh. Loh itu contoh sih. Jadi buat teman-teman semua ya, kita tetap akan yang namanya membahas dari si kepala alien, tetapi selingan-selingan lah ya. Nanti kita juga yang Dehe kitab sucinya dola gitu. Ya. Jadi kalau yang namanya saya
sampaikan ya, itu tentang si kepala alien ini saya kira tidak terlalu fokus lagi. Karena teman-teman lihat dari data-data ini semua, Edis itu sekarang hanya yang namanya hanya ngomong saya nggak jelas aja gitu. Ngomong saya yang main di sawah lah. Ini contohnya nih. Masa dia ngomongnya seperti ini ya? Ini kan bego banget sih kalau gue dengar. Ini ya kemarin ya. Kalau nggak salah. Dicari tuh bang, kejelekan abang semua dicari. Ternyata mereka nggak temukan bang kejelekan abang. Masalah sawah juga nggak ada. Masalah apalagi anak yang di juga sawah yang nggak ada. jelas-jelas terbukti di sawah itu adalah si Robert sendiri dengan satu temannya yang laki-laki itu yang pakai kacamata, yang tangannya ngeluarin simbol-simbol seks begitu. Apa yang terjadi setelah itu? Ya kita tahu lah. Yang terjadi kan mereka akhirnya seks party mereka itu bertiga. Betul. Begitu. Betul. Bayangkan loh. Yang main di sawah siapa, tiba-tiba saya lagi.